Halo semua, bertemu lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya akan langsung membuat komposisi baru dan di situ saya memberikan frame 25 lalu di waktu 30 detik. Dan saya langsung membuat satu tag dan saya tuliskan asastudio.org. Setelah itu saya menekan S pada keyboard dan akan keluar scale, lalu saya memperkecil tag tersebut. Lalu saya masuk ke efek simulation dan saya pilih setter. Di tampilan setter pada dasarnya sekali kita mengaktifkan setter, dia langsung bisa memberi animasi semacam ini karena defaultnya dia itu langsung memberikan animasi dari pertama objek lalu dibuat meledak. Dan jika saya pilih renderer, maka tag tadi sudah dianimasikan semacam ini. Oke, kita sudah mengetahui setelah kita memberikan setter, maka akan terjadi seperti itu dan saya akan masuk ke save, dan di situ ada extrude deep. Bagaimana benda tersebut kita bisa mengatur tebal tipisnya setter yang aktif. Di sini saya akan memberikan satu saja. Selanjutnya saya masuk ke repetition dan saya aktifkan mungkin 40. Dari sini kita sudah mempunyai banyak materi dan jika kursor saya aktifkan semacam itu, saya sudah mempunyai partikel-partikel ledakan yang lebih banyak daripada awal tadi. Selanjutnya saya masuk di pattern dan di sini kita bisa memilih banyak bentuk dari partikel yang sudah disediakan oleh setter. Anda bisa memilih kotak, bridge, Anda bisa memilih beberapa lagi. Dan jika kita animasikan masih dia dalam bentuk yang sama karena kita belum mengatur sama sekali tentang animasi ledakannya. Oke, untuk memperjelas tampilan saya rubah dulu ke trim composition work area. Dan jika saya preview dengan menekan O, kosong, menekan angka 0 pada keyboard, maka Anda sudah mendapatkan animasi yang semacam ini. Tergantung komputer kita. Kalau komputer kita memadai untuk animasi ini, dia juga akan cepat menampilkan preview. Jika komputer kita mungkin kurang memadai, komputer kita akan lumayan lama untuk membuat preview semacam ini. Selanjutnya sekarang saya akan masuk ke kamera position, dimana di kamera kita bisa menganimasikan kamera yang ada pada setter, yang jelas bukan kamera pada After Effects. Di sini kita bisa merubah di Z, bisa merubah di X atau Y, dan sekarang saya mau membuat animasi di Y rotation. Saya kembali ke frame 1, lalu saya aktifkan keyframe, dan saya sekarang menuju ke frame terakhir dan saya rubah angkanya pada Y rotation. Sekarang jika kita preview, kita sudah mempunyai kamera yang bergerak dari sudut pandang angka tersebut ke sudut pandang angka berikutnya. Sekarang saya akan mempreview animasi yang sudah kita kerjakan di sini. Dan sekian tutorial setter teknik pada bagian pertama, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya yaitu setter teknik di bagian kedua. Di situ kita akan membuat kostum partikel. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kalau di setter teknik bagian 1 kita sudah membuat hal semacam ini, maka sekarang kita langsung membuat teknik yang kedua. Langsung saja kita membuat new composition, dan di situ tidak saya namai tapi langsung saya masuk ke resolusi, dan di frame saya pakai 25 frame,
lalu di waktu saya kasih 30 detik. Lalu saya tekan OK. Lalu saya membuat layer baru lagi, tag, dan saya ketikkan asastudio.org. Selanjutnya saya memilih tag dan saya pilih font yang saya inginkan. Dengan mengklik di bagian font, lalu Anda tekan anak panah ke atas atau ke bawah. Saya memilih seperti itu, lalu tekan S untuk mengeluarkan scale. Dan saya perkecil seperti itu. Selanjutnya saya masuk ke efek dan saya memberikan simulation setter. Secara default, setter akan seperti ini. Jadi jika kursor dijalankan ke kanan, maka sudah ada animasi semacam ini. Dan saya masuk ke bagian paling atas dan saya pilih renderer. Di situ otomatis tag tadi sudah dianimasikan semacam itu. Lalu sekarang saya memberi lagi layer, new, dan saya ambil solid. Saya namakan made particle dan saya membuat seperti itu dan langsung saya tekan OK. Kembali saya masuk ke efek dan noise and grain fractal noise. Lalu saya memberikan efek sekali lagi ke color correction colorama. Di colorama kita akan men-setting di bagian output cycle. Kita buka bagian output cycle. Di situ saya menambahkan warna hitam. Klik tempat kosong lalu pilih warna hitam, tekan OK dan kita atur sedemikian rupa sehingga warna-warna yang berada di sini di tampilan itu muncul semua. Yang kuning prosentasenya hampir sama dengan yang lain. Lalu kita bisa menambahkan beberapa warna lagi. Di kuning saya tambahkan kuning supaya areanya menjadi seperti itu, menjadi agak luas. Lalu saya atur ulang supaya semua komponen yang berada di colorama ini prosentasenya hampir sama. Dan di sini saya tambahkan hitam lagi untuk memperluas warna hitam. Dan saya atur semacam itu. Setelah cukup, lalu saya mengaktifkan layer yang bersangkutan, lalu saya prekomposisi. Dan di sini saya namakan kostum particle. Lalu saya seleksi, klik bagian move all attribute, lalu saya centang open new composition. Di composition yang baru, saya atur lagi colorama, dan saya masuk di output cycle lagi, lalu di bagian cycle repetition saya naikkan mungkin sekitar 4 atau 5 sehingga semua terlihat kecil-kecil semacam itu. Sekarang saya kembali ke komposisi 2. Di sini saya aktifkan tag dan saya nonaktifkan layer kostum partikel, dan di sini di shape saya buka dan di bagian bridge pattern saya ambil kostum. Lalu di bawahnya lagi saya pilih layer yang ingin saya buat kostum partikel tadi. Sekarang saya sudah mempunyai partikel yang berbeda. Di sini karena yang aktif adalah layer yang saya beri colorama dan noise, fractal noise tadi. Lalu saya masuk ke basic. Di basic saya hanya merubah di bagian gravity, saya berikan min 2 mungkin. Ini untuk membuat partikel tersebut bergerak ke atas. Oke, di sini saya masih memberikan 0 dan partikel sudah seperti itu. Oke, saya kasihkan 0 saja. Saya kembali ke FOSS 1. Dan di bagian position saya aktifkan seperti itu. Lalu saya pindahkan position dengan mengklik ke bagian preview seperti itu. Klik. Lalu animasi sudah berubah. Selanjutnya saya ganti radius mungkin ke 0,1. Sekarang saya memberikan animasi di position. Saya aktifkan keyframe dan saya pergi ke frame berikutnya, lalu di posisi
Saya klik dulu posisi, lalu saya pindahkan ke tengah. Sekarang saya sudah mempunyai animasi semacam ini, dan jika saya preview dengan menekan angka 0 pada keyboard, maka saya sudah mempunyai tampilan semacam itu. Animasi sudah berjalan. Selanjutnya saya seleksi tag, lalu saya masuk ke edit, duplicate. Selanjutnya saya rubah di bagian pos 1 di salah satu tag yang sudah saya rubah menjadi 2, dan sekarang saya rubah posisinya menjadi seperti ini. Di keyframe pertama saya rubah ke kanan. Saya pindahkan di X position, saya masuk ke kanan, lalu di bagian frame yang kedua saya buat ke kanan sedikit. Sekarang saya sudah mempunyai 2 animasi semacam itu, satu dari kiri dan satu dari kanan. Untuk mengurangi beratnya komputer, Anda pilih ke bagian preview quarter. Selanjutnya saya membuat mesh di tag. Satunya saya buat mesh di sebelah kiri. Lalu di bagian sini saya rubah subtract, dan di tag yang satunya saya membuat lagi mesh tapi dari sebelah kanan, dan lagi-lagi saya coba memberinya subtract. Sekarang saya sudah mempunyai animasi semacam ini, dan di situ ada sedikit kesalahan, dan saya masuk ke mesh 1, saya buka di mesh 1, lalu saya aktifkan di mesh expand, saya perkecil, dan akhirnya tulisan tadi tidak ada yang putus. Saya masuk ke mesh yang berikutnya, di tag berikutnya, saya perkecil juga. Saya preview lagi, dan Anda bisa menekan kosong pada keyboard paling kanan di numlock. Lalu saya mengatur durasi dengan mengaktifkan N. Lalu saya mengaktifkan transparansi, dan saya masuk ke composition, add to render queue, dan saya pilih di quick time, lalu di bawahnya RGB plus alpha, dan di format option saya pilih animation 25 dan base. Saya tekan OK, lalu OK lagi, dan di sini di hasil saya mau meletakkan di folder yang sudah saya siapkan, dan di sini saya namakan seperti itu. Saya tekan save, lalu saya klik render. Kita tunggu beberapa saat sampai komputer selesai membuat data baru. Setelah proses render selesai, saya kembali ke project dengan mengklik project, lalu saya langsung klik kanan dan import file. Saya klik file yang baru saja saya render, lalu saya tekan open, dan di situ saya langsung memasukkan file tersebut ke komposisi baru semacam itu. Dengan cara ini maka komputer kita akan lebih ringan untuk mengkalkulasi atau membuat data dengan setter. Oke, saya memberikan efek made simple checker, dan di sini saya perbesar semacam itu. Maka saya sudah mempunyai video yang lebih bersih dari sebelumnya. Selanjutnya saya masuk ke edit dan duplicate. Saya sekarang sudah mempunyai 2 setter. Yang atas saya berikan add. Saya menonaktifkan transparansi, dan sekarang saya sudah mempunyai animasi semacam itu dan bisa dikalkulasikan secara ringan oleh komputer. Untuk merubah pewarnaan saya masuk di efek lagi, dan di sini saya ambil color correction tint. Lalu di hitam saya mau menggantinya dengan warna yang akan saya rubah. Lalu di warna kedua saya mungkin merubah ke biru. Setelah cocok saya tekan OK. Lalu saya sudah mempunyai animasi semacam ini, dan saya menambahkan satu layer adjustment layer. Dan di adjustment layer saya rencananya mau memberikan beberapa animasi mesh. Sekarang di adjustment saya mau memberikan mesh yang berupa lingkaran. Anda bisa mencarinya di bagian mesh, lalu buat mesh di sebelah kanan seperti itu, lalu
di bagian mesh Anda duplicate, aktifkan mesh, lalu edit, duplicate. Maka sekarang saya sudah mempunyai dua mesh. Yang satunya di mesh yang satu, saya masuk ke save, saya aktifkan save, dan saya pindah ke kiri. Lalu saya atur di mesh feeder, mungkin saya pakai sekitar 84. Kedua-duanya saya buat sekitar 84. Atau Anda bisa merubah mesh menjadi seperti ini. Dan setelah ini saya mau memberikan satu efek, dan saya memberikan style glow. Di glow parameter saya mau merubah warnanya mungkin seperti itu, agak coklat, orange. Lalu di bagian sini saya mungkin rubah merah. Dan saya atur di intensity, radius, dan glow sampai Anda mempunyai hasil yang Anda inginkan. Sekarang saya mau mengaktifkan keyframe pada mesh pad di sini. Lalu di bagian satunya saya memberikan keyframe juga. Saya aktifkan keyframe, dan rencananya keyframe ini untuk membuat mesh ini berjalan, yang satu dari kiri ke tengah, yang satu lagi dari kanan ke tengah. Saya atur sedemikian rupa. Di frame pertama masing-masing berada di kiri dan kanan, sedangkan di frame kedua di situ mesh menuju ke tengah secara bersamaan. Saya sudah mempunyai animasi semacam ini, dan saya menduplicate adjustment layer dengan Ctrl D pada keyboard, dan saya sudah mempunyai animasi semacam ini. Dan di adjustment layer yang paling atas saya merubah mungkin warna, atau bisa malah saya merubah efek. Saya hapus efek yang dulu, lalu saya masukkan lagi efek baru, color correction, dan mungkin curve. Lalu saya mengatur di curve, mungkin red saya pertajam, saya angkat sedikit untuk merah, dan di green saya turunkan, sedangkan di blue juga saya turunkan, sehingga saya akan mendapatkan warna merah seperti itu. Dan di adjustment layer yang paling atas Anda bisa merubah transfer mode-nya ke mungkin add, atau light, atau color, atau terserah sesuka Anda yang menurut Anda paling bagus. Dan sekarang saya mau menambahkan satu keyframe lagi pada mesh. Saya kembali ke posisi paling awal di frame 1, dan saya aktifkan seperti ini keyframe. Lalu saya pindah yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, seperti itu, keluar dari ruang preview. Dan jika saya animasikan, saya sudah mempunyai animasi semacam ini sekarang. Dan sekian tutorial tentang setter, dan Anda bisa memberikan beberapa efek sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang mungkin berbeda dengan yang sudah saya lakukan. Dan ini adalah preview yang terakhir, dan mungkin pengenalan untuk setter hanya sebatas ini. Anda bisa mencobanya lagi dan mungkin menambahkan beberapa parameter-parameter atau merubah parameter-parameter yang lain yang tidak saya jelaskan di sini. Mungkin Anda bisa bereksperimen lagi dan akhirnya dapat membuat animasi yang lebih bagus lagi mungkin dari yang saya buat ini. Oke, sekian tutorial tentang setter bagian 2 dan bagian terakhir. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Salam.